Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Sumarna. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 2 dengan mata pelajaran jaringan komputer. Oh ya, saya juga dari UPBJ Jakarta dengan prodi Sistem Informasi. Langsung saja kita ke tugasnya, yaitu di sini kita disuruh praktekkan setiap materi yang dijelaskan. Oke. Jadi tadi sebelumnya kita sudah melihat pelajari panduan dari tugas 2-nya juga. Dan di sini tuh sudah ada perintah-perintah untuk kita coba praktekkan di command prompt. Sebelumnya untuk masuk ke command prompt itu biasanya kita untuk Windows 10 ya. Windows 10 biasanya kita klik Windows, lalu kita ketikkan saja cmd atau command prompt ya. Nah, atau enggak dengan cara cepatnya Windows R, ketikkan cmd lalu enter. Yang pertama kita buka dulu command prompt-nya. Yang pertama, nah ini command prompt-nya sudah terbuka. Di sini itu tugasnya tadi tugas cd, oke. cd cls cd cls cd. Kita balik lagi ke command prompt. Nah, sekarang kita ketikkan saja cd. Nah, apabila kita ketikkan di CD itu tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena CD itu adalah CD ini tuh perintah untuk pindah-pindah direktori atau masuk ke direktori. Ini kita cek ke command prompt-nya, kita contoh aja ya. Dir ini kita yang kedua ya. Kedua cls, maaf. Ini dir ini fungsinya untuk melihat direktori apa saja. Nah, untuk saat ini saya berada di direktori C, user dengan nama PT Seza, dan dir ini isinya semua karena saya satu partisi. Jadi jadi tidak ada partisi lain, jadi ini hanya satu partisi saja, di mana kita contoh akan menggunakan perintah cd-nya. Oke, kita gunakan perintah cd-nya itu, contohnya kita ingin membuka musik. cd musik, lalu kita enter. Nah, ini sudah berbeda nih. Di sini di PT Seza tambahkan musik, kita sudah masuk ke direktori musiknya. Coba kita contohkan lagi, kita dir lagi. Nah, jadi di dalam folder musik itu terdapat ini folder saya yang ada di musik itu. Nah, lalu kita kembalikan lagi ke awal ya. Masuk ke C, user PT Seza. Kita klikkan lagi. Kita tambahkan cd. Nah, ini kita sudah balik ke defaultnya lagi ya. Setelah defaultnya itu habis kita membuka cmd, ini tampilan awalnya. Oke. Jadi fungsinya cd itu untuk perintah pindah direktori atau masuk ke folder gitu ya. Dimana yang kedua itu kita disuruh cls. CLS itu singkatan dari clear screen. Kita coba langsung CLS. Ceng. Nah, jadi tampilan yang ada di command prompt ini tadi itu telah terhapus karena kita menggunakan perintah CLS, di mana CLS itu singkatan dari clear screen yang bisa digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer, yang di layar komputer command prompt ya. Dan bisa juga digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini biasanya juga hanya untuk satu file saja dan juga hanya untuk file teksnya ya. Kurang lebihnya sih, kalau lebih bagusnya itu, kalau lebih utamanya itu ya tadi fungsinya itu clear screen. Jadi contohnya kita membuka lagi. Di sini kita dir. Nah, kita gunakan cls lagi ya, cls. Nah, itu sudah hapus semua dan kita masuk
sudah bersih semua. Lalu lanjutnya setelah CLS tadi, CLS slash CLS pasti slash maaf salah, CLS slash mana sih, CLS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya. Nah, di sini sudah ada keterangannya juga. Clear the screen. CLS itu clear the screen. Itu ini biasanya menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Jadi tanda tanya ini fungsinya untuk bantuan CLS dan memberitahu bahwa CLS membersihkan layar atau clear the screen. Jadi file bantuan dasar perintah yang di kompleks ini memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Contohnya CLS ini slash tanda tanya. Jadi kita itu bertanya CLS apa dari CLS ini. Nah, di sini kan sudah ada tulisan juga clear the screen ya. Lalu kita lanjut ke dir. Dir tadi sudah ya. Dir. Baik, kita masuk aja dir. Ini ya. Dir slash tanda tanya. Dir slash tanda tanya. Dir slash tanda tanya. Nah, slash tanda tanya. Jadi slash tanda tanya itu seperti ini. Dir, perintah dir itu ada tadi masuk ke directory atau folder ya, yang ada pada folder tujuannya atau yang ingin dibuka. Dan dir slash ini jadi menunjukkan file bantuan. Slash ini biasanya slash tanda tanya ini bukan tanda tanya tapi bukan di slash ini kan penutup dan tanda tanya ini kan untuk, jadi kita dir slash, jadi kita minta bantuan tanda tanya itu kemana lagi setelah perintah dir ini gitu. Jadi ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory dan juga memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya ditampilkan. Seperti di sini, jadi contohnya ada dir slash. Habis slash itu kita biasanya ada ditampilkan di sini nih, file name, nih slash a, slash b, slash c, slash d, slash s, slash n, gitu tuh. Ini sudah ditampilkan semua dan berikut keterangan-keterangannya juga. Nah, ini nih, ini semua jadi dir slash baru kita masukkan a, contoh dir slash b, dir slash c, dir slash p, qrst, udah. Pokoknya yang ada di sini semua bisa kita gunakan nih, yang perintah-perintah ini nih. Nah, oke, lanjut kita ke apa tadi itu? Setelah dir slash kita ipconfig. Kita turunin aja kali ya. Turunin deh. ipconfig. Apa yang terjadi? Nah, ini tampilan ipconfig. Jadi ipconfig itu biasa digunakan untuk menampilkan informasi IP address. Di sini IP address, subnet, gateway, bahkan hostname yang lama waktu sewa IP address network, hostname, ini wireless LAN ini wireless ya. Jadi saya terkoneksi ke internet dan ini IP yang saya dapatkan, subnetnya dan juga berikut default gateway-nya. Dan kalau ini Ethernet ini pakai penggunaan ini ya, Ethernet adapter virtual box. Oh, ini ada, saya menggunakan saya pernah install VirtualBox dan saya mendapatkan IP-nya 56.1. Dan ini saya tidak masuk di rumah saya menggunakan 56.1-nya ya, tapi di kantor saya gitu. Jadi dapatnya 56.1. Nah, tadi perintah ipconfig-nya itu jadi ipconfig biasa digunakan untuk menampilkan informasi IP address, subnet, dan juga default gateway-nya. Nah, lanjut kita ke
Oh, terlihat nggak? Oh, maaf, maaf. Nah, ini tampilannya ya. Ini tampilannya tadi setelah kita ketik ipconfig. ipconfig di sini kita menampilkan IP address, ditampilin subnet masknya dan juga gateway-nya. Ini saya terkoneksi dengan internet, maka itu saya dapatkan IP address saya. Nah, lanjut kita ke tugas lagi, ipconfig/all. ipconfig/all. Nah, /all itu jadi lebih banyak lagi ipconfig-nya, lebih detail lagi. Dimana kalau kita ipconfig all-nya ini biasanya memberikan informasi yang hampir sama dengan IP address yang tadi itu, dan juga memberikan informasi tambahan seperti penggunaan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Ini kalau kita baca di sini itu ini nama PC saya. Di sini Ethernet adaptornya saya tidak menggunakan Ethernet adaptor, tapi ada driver yang terinstall dan juga ini physical address-nya, dan ini masih Ethernet, ini VirtualBox-nya karena saya di laptop saya ada instalan VirtualBox. Nah, ini IP yang pernah saya dapatkan, kelas C, masuk lagi wireless LAN. Oke. Terus di LAN adapter lokal nggak ada. Ini LAN adapter lokal kedua, maksudnya LAN kedua ya. Di sini wireless LAN-nya ini 1.10. Oh, berarti ini IP saya, IP laptop saya. Saya mendapatkan IP ini yaitu dengan 1.10, di mana subnetnya ini kelas C 255.255.255, DNS servernya 192.1.1. Wireless LAN adapter WiFi 2 ini saya menggunakan, kalau ini saya menggunakan dongle ya. Ini saya dongle, tapi saya tidak menggunakannya. Jadi dongle ini cuma nyangkut di laptop saya saja. Lanjut, setelah dari itu tadi all ya, ipconfig all, ipconfig / tanda tanya. Nah, kita bertanya lagi nih, ipconfig / tanda tanya. Tuh. Jadi perintah apa saja sih setelah ipconfig itu? Perintah yang bisa digunakan dari ipconfig / tanda tanya itu, satu, ini kita display. Ini tanda tanya ini ada keterangan sini ya. Display this help message, minta bantuan dari pesan. Dan di sini bisa ke all, tadi ada. Di sini ke release, renew, terus flash DNS. Ini biasanya digunakan saja ya. Set class ID, semua ini bisa digunakan perintah ini semua nih. Setelah tadi ipconfig / mana itu perintahnya? Ini ipconfig / tanda tanya. Nah, ini contohnya nih. Kan tadi udah, ini contohnya ipconfig spasi /all, ini contoh penulisannya. Nah, so detail informasi, renew, menampilkan, memperbarui semua adapternya, renew, release, terus pokoknya ini perintah pengetikannya di sini nih. Lalu kita balik lagi ke soal tadi apa tadi? ipconfig / tanya itu tadi sudah ya. Perintah itu menampilkan semua bantuan yang terkait dengan perintah ipconfig. Jadi perintah itu kamus memberikan panduan itu jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu juga kan diberikan contoh penggunaannya. Yang tadi tuh penggunaannya. Nih yang paling bawah nih dari ipconfig / all, renew, dan lain-lain itu di bawahnya. Itu panduannya ya. Kita balik lagi ke soal.
Mana soal nah tadi tanda tanya. Nah, kita mencoba lagi nih. Tadi ada perintahnya nih. ipconfig release. Ada tampilannya. Sekarang kita coba ya. ipconfig /release. Nah, release. ipconfig release. Nah, ipconfig ini Windows AV configuration 5.1 ini masih virtual box-nya. Ini release itu tandanya kita itu disconnect wifi ya. Kita coba koneksi lagi. Ini kan kita nggak dapet IP nih, wireless LAN adapter wifi-nya nih di sini nih. Kita coba konekin lagi ya. Jadi tampilan saya juga sini di Windows saya ini apa? Tidak terkonek internet. Jadi kayak itu. Jadi kita coba disconnect dulu. Kita konekkan lagi ya. Perintah release ini untuk melepas atau mereset semua settingan IP address ya. Jadi kalau perintah ini dijalankan, konfigurasi IP yang di komputer ini juga akan jadi kosong gitu ketika dijalankan koneksi dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari HCP server. Nah, jadi itu seperti kita mendiskonekkan cuman dari perintah command prompt ya. Kalau di Windows kan biasanya kan ada di pojok kanan bawah tuh kan. Nah, biasanya tinggal disconnect aja. Jadi setelah kita melakukan perintah ipconfig release itu jaringannya terhenti gitu. Jadi kita bisa konekkan lagi ke wifi kita. Lalu lanjut. Oh, maaf, ini masih belum di command prompt ya. Nih tampilannya nih. Maaf ya. OBS-nya agak ribet diketik-ketik. ipconfig release. Nih, ipconfig release. Ini IP kita. Terus ini kan ini nggak connect ya. Ini nggak connect nih karena kita menggunakan IP release, jadi disconnect gitu. Lalu kita koneksi lagi di bagian pojok kanan bawah itu di wireless itu supaya kita connect internet lagi gitu. Jadi kalau misalkan kita baca lagi ipconfig, nah kita udah dapat IP lagi nih. Tandanya kita sudah terconnect dan juga mendapatkan IP kembali. Nah, lanjut kita ke soal lagi. Di soal ipconfig renew. Aduh, ulang lagi ipconfignya semuanya di ini ya, dicoba. ipconfig renew. Perintah renew itu biasanya tunggu kita ke CMD dulu. ipconfig renew. ipconfig renew. ipconfig renew. Jadi apa ipconfig renew? Jadi perintahnya itu biasa menggunakan untuk menetapkan alamat IP pada semua daftar jaringan tuh, dimana koneksinya akan mengambil nama koneksi secara fisik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan di HCP itu. Jadi kalau misalkan tadi ini kan kita tetap connect ya. Kalau tadi itu sebelumnya perintahnya apa? Perintahnya release itu disconnect. Renew itu baru. Renew tadi digunakan untuk menetapkan alamat IP pada IP baru ya. Lanjut aja langsung ke soal lagi. Renew udah ipconfig apa tuh? Display DNS. ipconfig display DNS.
panjang kali. Maaf. Di sini display DNS, namanya saja display. Tampilkan DNS. Windows AV configuration, client answer 8. Activity, record, replay. Ini semua terbaca semua sih di sini. Dari client Windows. Nih, ini activity Windows. Terus di sini relay, pop-up. Dari sini Kaspersky key-nya. Nah, ini DNS dan Kaspersky key. Terus ini apa nih? Oh, CC Cleanser. Udah semua kebaca semua DNS-nya. Tadi display DNS, jadi digunakan untuk menampilkan domain. DNS itu dari domain name system ya. DNS atau domain name system, jadi termasuk localhost koneksi juga. Selanjutnya kita balik ke soal. ipconfig plus DNS. Nah, jadi ipconfig plus DNS ini untuk mengosongkan atau mereset DNS cache-nya. Nah, lanjut kita ke soal lagi. Aduh, ini klik ke base-nya nih. ipconfig register DNS, mendaftarkan DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Biasanya seperti itu keterangannya. Kalau kita coba, nah, ini tampilannya sih, karena kan kita juga nggak connect. Karena ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Jadi nggak terlalu, ini seperti tampilannya sih kalau kita diketik, dan kita juga nggak pakai ini banget untuk mendaftarkan DNS ya. Karena kita di ACP juga sudah dapat 1.0 tadi, IP-nya sudah dapat. Lanjut ke perintah. Oh, nggak kelihatan ya, maaf, ini CMD-nya nih. Jadi yang terjadi itu seperti ini. ipconfig plus DNS. Salah, ipconfig register DNS, mendaftarkan DNS. Ini tadi kan plus DNS sudah, ini register DNS nih. Dan tampilannya keluar seperti ini keterangannya. Operation recursive evaluation. Tadi plus DNS, keterangannya digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat ya. Lanjut kita ke soal lagi, balik. Nah, register DNS sudah ke ping. Kita CMD dulu. CMD, kita ke ping. Tuh. Kalau misalkan kita ketik ping aja, maka nah ini perintah ping ini otomatis keluar ya kalau kita ketik ping. Tuh, ping strip t spesifikasi host tanpa berhenti. Ping. Biasanya ping itu penggunaannya untuk kita cek koneksi apa kita terhubung ke tujuannya. Contoh gini ya. Contohnya kita masukkan ping. Tadi kan kita mendapatkan IP 1.10 ya. 192.168.1.10. Nah, ini pingnya berjalan nih. Pingnya jalan. Kenapa? Karena tadi kita ngeping IP kita sendiri. Tugas ping lagi.
Ping ini kita ping ke Google ya. Ping google.com. Ping google.com. Nah, kita bisa nih, kenapa kita bisa ping Google? Karena kita kan tadi koneksi ke internet. Ini perintah ping. Jadi kalau misalnya kita ketikkan perintah ping google.com doang itu akan menampilkan 1, 2, 3, 4 doang. Nah, kalau mau kita tanpa henti, tadi kan perintahnya di sini ada yang tanpa henti itu tambahkan strip T. Kita contohkan lagi. Ping Google spasi strip T. Ping google.com spasi strip T. Aduh, maaf salah tulisan. Ping google.com. Nah, kalau ini tadi kan di sini jelaskan perintahnya tanpa henti. Dia nggak akan berhenti nih setelah 4. Dia akan terus berjalan terus gitu sampai kita berhentikan sendiri. Biasanya kalau kita berhentikan itu Ctrl C-nya. Kita ketik Ctrl C. Nah, ini kita berhentikan sendiri ya. Di sini juga terdapat keterangannya nih, ping static for 216.239 IP-nya. Kita ngeping ke sini ya, google.com IP-nya itu. Ini kebaca semua, terkirim 12, dan 0 loss. Tandanya kita pingnya itu jalan terus. Nah, lanjut. Tunggu. Tadi di ping ya. Ping. Perintah yang sering digunakan oleh admin biasanya ya. Perintah yang merupakan perintah dasar IP untuk menganalisa dan memecahkan masalah jaringan. Biasanya sih kalau bahasa materinya begitu ya, bahasa materinya untuk ngeping, intinya kita itu ngeping itu untuk terhubung, apakah kita bisa terhubung dengan alamat tujuannya, apakah terhubung atau tidaknya, seperti itu biasanya digunakan. Lanjut kita ke tugas lagi. Bentar, ini ada tugas. Chrome. Nah, setelah ping kita net start. Balik dulu komen promnya. Net start. Seperti ini ya tampilan net startnya. Kalau kita ketikkan perintah net start, terus jadi jalan terus nih. Net start ini jadi perintah yang biasa digunakan untuk informasi statik koneksi jaringan komputer yang sedang dipakai. Nah, kan kita connect terus nih. Close wait, coba kita tunggu berhenti enggak. Oh, dia jalan terus. Jadi kita connect ke internet ya. Jadi dia jalan terus, biasa. Ini IP kita yang kita dapatkan nih. Ini IP komputer kita, laptop saya. Oke, langsung kita Ctrl C. Nah, berhenti ya, Ctrl C. Kita balik lagi ke soal. Net stack. Tracer. Tracet doang perintahnya masih kurang ya berarti ya. Tracet perintahnya bisa digunakan untuk informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Tuh, tracetnya di sini ada juga nih, sini pembacaannya host list, W, timeout, R, sini target namanya. Nah, ini D, traced hostname, maximum number, ini ada nilai source-nya, trace-nya. Nah, lanjut kita balik lagi ke soalnya. Tadi traced itu untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuannya. Nah, itu soalnya. Pet ping.
Sama ya, Petping itu masih ada lanjutannya nih. Kenapa tampilan seperti ini? Jadi Petping itu ada lanjutannya G, Petping G gitu nanti penulisannya. Petping Max. Petping ini tuh biasanya itu perintah mengukur network latency gitu, network yang loss gitu. Jadi Petping ini sistem kerjanya itu mirip dengan gabungan antara ping dan tracer gitu. Lanjut, jadi ini tampilannya seperti ini. Kurang lebih dari kan gabungan dari ping dan tracer. Jadi ini sama nih. Tuh, ini sama, hampir sama nih. Ada maksimum, cost, maksimum, timeout, sama ya. Kita balik lagi ke soal Petping, tracer, Petping udah NS lookup, NS lookup, NS lookup, NS lookup, NS lookup tuh. Apabila kita ketikkan keluar perintahnya itu seperti ini. NS lookup itu biasanya itu tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS ya, tentang nama DNS dan juga alamat IP yang didapat untuk diagnosis server DNS-nya. Jadi namanya ini IP-nya. Ini IP DNS-nya, gateway juga karena di tempat saya satu-satu gateway dan DNS. Lanjut, ini masih bisa lanjut di sini karena ada perintah seperti ini. Cuma kita akhiri aja, C, Ctrl C. Nah, balik lagi ke soal nets biasanya itu menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang lagi berjalan. Kita comment prompt lagi. Nah, nets. Kita coba ketikan ya. Tuh, nets ini masih ada masukan lagi nih. Ada perintahnya gitu. Tadi itu nets keterangannya menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan ya. Lanjut, balik lagi kita ke soal net sudah route kalau kita ketikkan route. Nah, route itu bisa ada lanjutannya di sini. Route ini kan kita ketik route doang nih. Nah, tuh. Ini route doang. Ini ada lanjutannya ya, ada F, P, 4, 6. Nah, ini penulisannya. Contohnya kita coba route ya. Route ini juga perintah route biasanya itu digunakan untuk menambah, membuang ataupun menukar perintah routing table dalam sebuah host. Jadi route ini kita coba aja pakai perintah aja langsung ya. Route print. Ini kan ada di sini route print. Tuh. Jadi route print ini keluar ya hasilnya ya. Route print ini mana tuh? Route print, kita ketikkan route print. Ini interface listnya virtual, ini IP virtual, Speedify ini apa ya? Ini VPN kayaknya dia pernah pakai VPN. Ini Retic, ini NIC, kabel, angkat, ini dari Microsoft-nya, virtual, apalagi tuh, network, jaringan, ini jaringan VirtualBox, jaringan laptop yang sedang saya pakai. Seperti ini nih tampilannya, route table. Oke, jadi tadi itu apa tuh route print ya, route print atau jangan deh, perintah route. Route itu perintah untuk digunakan untuk menambah, membuang ataupun menukar perintah routing table dalam sebuah host. Kalau kita ketikkan route print seperti ini, keterangannya keluarnya. Lanjut, kita balik soal net. Selanjutnya net.
klik aja net ya. Nah, net itu dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan juga membuat modifikasi. Jadi net itu apabila kita ketikkan perintah net, nih net, maka tampilannya seperti ini yang keluar. Ini bisa ini keluar ini menunya nih. Jadi kita bisa ketikkan perintah itu, maaf. Nah, jadi kita bisa ketikkan perintah, contohnya apa ya? Net user. Nih, sini ada net user nih, coba. Net user. Net user. Di sini ini nama laptop saya PT Seza. Ini usernya berarti net user itu jaringan itu di sini jaringan connect yang ada PT saya dan namanya terbaca ya admin PT Seza. Nah, bukan tamu tapi admin ya. Laptop saya nih langsung ke admin gitu, menu admin. Jadi biasanya kan menu kan di laptop itu kan ada bisa nambah 1 user, 2 user, 3 user tuh biasanya tuh. Jadi pakai di passwordin gitu kan. Cuman karena saya nggak pakai itu, jadi otomatis pas mati nyala lagi laptopnya langsung yaitu laptopnya cuma 1 user doang dan saya pakai administratornya. Jadi PT Seza-nya ini nama laptop saya. Lanjut kita ke lagi soalnya. Apa lagi soal? Oh, udah habis. Laporkan keadaan dengan upload video rekam tersebut memuat kenal lainnya sesuai penjelasan praktek. Nah, udah gitu aja. Berarti sudah selesai. Jadi menurut saya praktek untuk apa nih, jaringan komputer tugas 2 selesai. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kurang detail ataupun apa. Kurang lebih mohon maaf. Saya Fajar dari UPBJ Jakarta, Prodi Sistem Informasi, ingin mengakhiri tugas 2 ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila banyak salah mohon dimaafkan, dan kalau ada kata yang kurang sopan mohon dimaafkan juga. Terima kasih.